Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tangan ini ada HP Sony Xperia ya. Ini keterangannya rusak tiba-tiba ya saat lihat YouTube. Jadi ini HP mati total ya, disebabkan karena lihat YouTube. Oke, kita akan coba analisa dengan Smart USB ya. Ya, ini saya akan coba cas gimana konsumsi arusnya. Saat saya coba cas, konsumsi arus berada di 0,4 turun 0,2 naik 0,7 ampere, 0,5, 0,3, 0,1 seperti ini ya. Naik turun ya. Naik turun baru ini lampunya LED nyala mati ya. Ya, ini naik turun nih. Ini dia ampernya. Oke, kita cabut. Ya, setelah saya cari infonya ternyata HP ini Sony Xperia 5 ya. Oke, saya langsung bongkar saja untuk HP-nya. Ini kita mesti buka dulu ya untuk di bagian backdoor ini. Ya, cari celahnya ya. Cari celah di bagian backdoornya. Lalu tambahin cairan kalau susah. Oke, baru diintip ya, kira-kira ada fleksibel enggak. Jadi mesti kita pelan-pelan. Oh, aman ya fleksibelnya. Ini ada fleksibel ini bahaya ya kalau kita nggak perhatiin, bisa robek. Oke, lalu kita buka baut-bautnya ya. Ya, ini sudah dibuka ya bautnya yang sebelah sini ya. Jadi untuk pembukaannya itu kita bisa lakukan mulai dari sini ya. Nah, ini kayak posisi kelem ya. Ini masih ada baut, kita lepas. Oke. Nah, ini fleksibelnya. Jadi HP ini mati gara-gara nonton YouTube. Kok bisa ya? Itu kronologi yang disampaikan sama pemilik ya. Ini untuk konektornya terlepas, sudah terlepas atau memang terlepas karena saya ambil ini ya tadi ya. Pokoknya ini posisi terlepas. Kita coba lepas, pasang lagi aja ya. Nah, ini saya coba
karena ini dia lepas tadi fleksibelnya. Oh, di sini 1,4 ya teman-teman, nih 1,4 ampere ya. Ini proses pengisian yang normal ya, 1,4 nih ya, tapi nggak ada gambar ya. Nih 1,4 ya, kelihatan nggak? Bentar. Nih 1,4 ya, 1,4 ampere, tapi nggak muncul gambar di sini. Apa LCD-nya ya? Jangan-jangan ini LCD-nya nih, karena ini normal ya, konsumsi arusnya normal ini teman-teman, tapi nggak muncul gambar. Oke. Untuk LCD-nya sendiri kayaknya ini ya, ini kayaknya untuk LCD-nya ini. Ya, jadi ini setelah kita cek, dia itu ada konsumsi arus yang normal ya saat dicas, tapi tidak muncul gambar. Baterainya ini ya, kita coba tanpa colok baterai ya. Iya, di sini gambarnya nggak ada. Seharusnya kalau LCD-nya bagus, ini gambarnya ada ya. Tanpa colok baterai di sini ada Sony gitu ya. Ini enggak, ini baterai enggak saya colokkan, tapi konsumsi arusnya hanya 0,1. Harusnya ya memang 0,1 ya tanpa colok baterai, tapi di sini muncul logo Sony baterai kosong, Sony baterai kosong gitu terus. Nah, ini enggak ada muncul. Kemungkinan besar ini LCD-nya. Oke teman-teman, ini sambil saya cas kurang lebih 5 menit dan perhatiin arus ampernya 1,4 ampere. Ini artinya mesin normal, dan ini untuk LED-nya tidak kedip lagi, tapi tampilannya nggak ada. Nih, tampilannya nggak ada ya. Jadi ini bisa diartikan mesin berproses tapi tidak ada gambar. Nah, kalau tidak ada gambar begini, ada beberapa faktor. Yang pertama bisa LCD, yang kedua bisa konektor LCD di bagian mainboard, atau jalur untuk di bagian lampu atau displaynya di bagian mesin. Nah, untuk kita melangkah ke bagian opsi yang terakhir, ke bagian mesin, kita mesti dan wajib nyari LCD dulu buat ngecek apakah ini LCD-nya atau mesinnya. Kalau berdasarkan arus ampernya normal. Nah, permasalahannya ini Sony Xperia 5. Ini saya nggak ada LCD-nya, kita mesti nyari. Saya sudah coba kontak toko spare part di terdekat saya, semua tidak menyediakan untuk LCD ini. Lalu saya coba nyari di marketplace, dan lumayan kaget ya. Untuk LCD Sony Xperia 5 itu harganya 1.250.000. Ini 1.230.000. Dan untuk yang biasa ndak saya dapatkan ya. Ini Xperia Z1 beda ya. Ini Xperia 5. Ya. Ini yang copotan 1 juta. Sony Xperia 5 original 1,5. Jadi ini lumayan. Nah, ini 2,2 juta ya. Wow. Ya, kalau teman-teman dapati kasus kayak gini ya, dicas 1 ampere lebih, artinya mesin normal, dicas tuh normal. Tapi jika nggak muncul gambar seperti ini, berarti kemungkinan besar mesin bisa, LCD juga bisa. Ini LCD-nya
mungkin Super AMOLED ya. Kita cek LCD sini sudah saya cek. Tadi kita cek juga nggak ada tingkat korosi ya. Oke, saya akan coba volume atas sama tombol power. Tuh, dia mati ya, artinya merespon ya. Ini mati, artinya merespon LED-nya tadi tuh. Tuh, getar, dut. Tapi tidak muncul gambar. Oke, tidak muncul gambar. Nih. Ini posisi getar ya, nyala. Tapi tidak muncul gambar. Bisa jadi koilnya, bisa jadi jalurnya. Tapi saya tidak berani langsung ke mesin sebelum ngecek LCD yang lain. Itu masalahnya. Jadi langkah yang paling wajib awal itu ya coba LCD dulu yang lain. Bisa jadi LCD-nya. Jangan pula setelah kita ngoprek mesin ternyata LCD-nya. Nah, mesinnya tambah bermasalah nantinya ya. Jadi pastiin dulu. Nah, ini mudah-mudahan pemilik nonton ini, jadi atas nama Bang Noval ini saya nggak bisa teruskan karena saya nggak ada stok LCD untuk Xperia 5. Ini mesti pasang LCD dulu yang lain ya. Untuk LCD nya ini konektornya untuk di bagian sini ya. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian ini contohnya Sony Xperia 5 ya. Nah, ini di sini. Ini konektornya di sini ya. Wow, ini sih mahal sih memang. Untuk LCD ini mahal. Nah, kadang LCD yang mahal-mahal begini, yang AMOLED itu rusak tapi ininya mulus ya. Sering banget kayak gitu ya. Padahal secara fisik ini mulus ya. Ini nggak ada retak ini. Tapi tidak muncul gambar. Nah, itu. Sering banget ya, di Samsung juga kayak gitu. Oke, ini saya nunggu dari customernya atau konsumennya bagaimana selanjutnya. Nah, ini saya matiin, ini langsung turun ya. Saya matiin, dia langsung turun. Ini tadi kan langsung mati ya, nggak ada LED-nya. Nah, ini posisi kalau saya cabut ya, lalu saya ini lepas, lalu pasang kembali. Saya coba nyalakan. Jadi kalau dinyalakan begini dia ada getar ya. Nah, ada getar ya. Tuh. Ini menandakan bahwa jalur untuk di bagian display, entah itu LCD-nya, entah itu mesin bermasalah ya. Oke, itu saja ya. Ini sayang banget, harga LCD-nya lumayan mahal, jadi tidak bisa saya teruskan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.